Selamat siang teman-teman, perkenalkan, nama saya Deborah Kristisinaga, peserta Latsar CPNS Kemenkumham, gelombang 3, tahun 2021. Melalui video ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pengalaman pertama saya dalam pembelajaran asinkronus adalah MOOC. Melalui MOOC, kita dapat mengakses materi dan video pembelajaran secara mandiri. Melalui pembelajaran ini, terdapat beberapa kelebihan yang saya rasakan. Yang pertama, kemudahan mengakses materi dimanapun dan kapanpun, sehingga tidak mengganggu pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Yang kedua, karena bersifat individu, peserta dapat belajar dengan metode belajarnya masing-masing. Ketiga, peserta dapat mengakses informasi-informasi tambahan dari berbagai sumber. Kemudian, mendorong peserta untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Tetapi ada juga beberapa kekurangan yang saya rasakan selama pembelajaran ini. Yang pertama, suasana pembelajaran dapat mudah terasa bosan dan jenuh. Yang kedua, keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada kemandirian dan motivasi peserta untuk menyelesaikan materi dan evaluasi. Ketiga, akses internet juga terkadang menjadi kendala. Selain itu, akses tempat bertanya yang juga terbatas. Kemudian pembelajaran sinkronus. Saya lakukan saat distance learning secara daring melalui Zoom meeting. Beberapa kelebihan yang saya rasakan antara lain, suasana aktif dalam proses pembelajaran dapat terlihat secara langsung. Kemudian, peserta lebih aktif baik dalam diskusi maupun presentasi. Serta kita mendapatkan materi pembelajaran yang lebih maksimal langsung dari pemateri. Selain kelebihan, saya juga merasakan beberapa kekurangan dalam pembelajaran sinkronus. Seperti ketidakstabilan jaringan internet menjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, waktu yang terbatas atau lebih singkat dibandingkan jadwal asinkronus. Serta, pertanyaan yang dibatasi karena terbatasnya waktu pembelajaran. Kemudian, saya akan membagikan sedikit materi yang saya dapatkan hari ini, yaitu mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN terbagi atas dua, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Setelah menjalankan kewajibannya, ASN juga memiliki hak-hak yang akan diterima. Hal ini sesuai dengan asas proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat serta kehormatan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui kelemahannya untuk kemudian dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja. Manajemen ASN terbagi atas dua, yaitu manajemen PNS dan manajemen PPPK. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja,
penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.